Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita akan latihan soal kumpulan prediksi soal. Jadi tentang kompetensi manajerial. Langsung saja soal pertama. Berdasarkan hasil rapat yang Anda ikuti, terdapat beberapa keputusan penting yang bersifat rahasia. Namun, ada beberapa rekan kerja Anda yang menanyakan hasil rapat tersebut kepada Anda. Maka, sikap Anda sebaiknya A. Tidak memberitahu hasil rapat. B. Memberitahu hal ditanyakan oleh yang rekan kerja Anda. Memberitahu hal yang ditanyakan oleh rekan kerja Anda. Seterusnya gitu ya. C. Memberitahu hal yang kurang penting dalam rapat. D. Mengatakan hal yang tidak ada hubungannya dengan hasil rapat. Oke, aku kasih waktu 2 detik. 1, 2. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jawabannya apa guys? Jawabannya adalah A. Jawabannya A. Jadi ini pembahasannya. Ini untuk apa sih istilahnya KD di soalnya ya. Yang pertama itu mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kepastian pribadi. Indikatornya yang 1.1 bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. 1.2 melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. 1.3 tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi, termasuk dalam level 1 kompetensi integritas dengan indikator 1.1 yaitu berkata sesuai dengan fakta pada hasil rapat tersebut bersifat rahasia. Jadi kita nggak boleh ngomongin nih ke rekan kerja kita yang nggak ikut rapat karena ada sifat rahasianya. Terus untuk soal nomor 2. Oke. Ya, kok aku tutup bentar guys. Lanjut ke soal nomor 2. Demi kelancaran acara pentas seni sekolah, Anda diminta oleh ketua panitia acara untuk kerja lembur. Padahal Anda sudah berjanji untuk mengantar ibu Anda ke dokter. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Meminta bantuan rekan sesama guru agar dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. B. Menyelesaikan pekerjaan tersebut terlebih dahulu dan mengantar ibu Anda meskipun terlambat. C. Mencoba menghubungi ibu Anda dan mengatakan bahwa Anda akan sedikit lambat. Yang D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu Anda sebentar lalu kembali bekerja. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Aku kasih waktu 2 detik. 1, 2. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Nih guys, kelihatan nggak? Jawabannya D. Pembahasannya ini seperti indikator soal yang tadi yang nomor 1 ya, jadi aku nggak perlu bacain sekali lagi. Jadi termasuk dalam level 1 kompetensi integritas dengan indikator 1.1. Jadi ini indikator 1.1 bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Yang
bertingkah laku sesuai dengan perkataan bahwa sudah berjanji untuk mengantar ibunya ke dokter gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal yang ketiga ya. Tadi di mana lagi soalnya? Ini ya. Oke, soal yang ketiga guys. Goyang-goyang. Di sekolah tempat Anda mengajar, Anda sebagai guru menemukan beberapa inventaris sekolah yang rusak dan terbengkalai. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mendiamkannya saja karena nanti dituduh sebagai pelaku pengerusakan. B. Memberitahu rekan sesama guru yang dapat dipercaya. C. Melindungi siapa yang melakukan pengerusakan tersebut. D. Melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kira-kira yang mana jawabannya? Aku kasih waktu 2 detik. 1, 2. Oke, langsung ke pembahasannya. Yang nomor 3. Nomor 3 tuh jawabannya di bawah guys. Jadi jawabannya D. Nih, jawabannya D. Untuk pembahasannya, oke kita lihat pembahasannya. Nah, ini ganti lagi KD-nya. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi. 2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. 2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercayai sesuai dengan etika organisasi, termasuk dalam level 2 kompetensi integritas dengan indikator 2.3. Berarti yang ini, yaitu memberikan informasi mengenai kerusakan tersebut sesuai dengan keadaan yang ada. Oke, jadi itu untuk pembahasan nomor 3. Langsung saja ke soal yang nomor 4. Oke. Soal nomor 4 nih. Bentar guys. Nomor 4. Susi merupakan rekan kerja Anda yang paling akrab dengan Anda. Tetapi saat datang terlambat, Susi melakukan kecurangan absensi. Sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut adalah A. Mengingatkan dan mentoleransi sebab baru kali ini Susi melakukannya. B. Tidak mempermasalahkannya karena rekan kerja yang lain juga melakukannya. C. Mengingatkan dan menegur agar tidak datang terlambat. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih guys? Aku beri waktu 1, 2. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal yang nomor 4 ya. Ups. Soal nomor 4. Pembahasannya jadi gini. Bentar, kok goyang-goyang. Jawabannya adalah C. Untuk pembahasan KD-nya dan indikator soalnya sama seperti yang nomor 3 tadi, ya kan? Termasuk dalam level 2 kompetensi integritas dengan indikator 2.1.
mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika organisasi, yaitu menegur dan mengingatkan rekan kerja. Oke, kalian bisa nulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalian boleh misalkan berkenan nih ya. Oke, langsung ke soal nomor 5. Oke, nomor 5. Ketika banyak rekan kerja Anda yang tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet untuk keperluan pribadi, maka sikap Anda adalah A. Anda juga akan menggunakan internet untuk keperluan pribadi. B. Tidak mempermasalahkannya karena fasilitas kantor. Kita lihat yang jawaban C dan D-nya. C. Anda mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak rekan kerja lainnya untuk turut mematuhi. D. Anda akan mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. Jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Aku kasih waktu 2 detik. 1, 2. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Nah guys, iya hilang guys, bentar ya. Aduh, susah deh. Padahal tadi udah aku. Oke, tadi soal nomor 5 ya. Jawabannya di sini C guys. Kalian benar nggak? Jawabannya C. Terus, oke, kita lihat pembahasannya masih dengan indikator soal yang nomor 2, level soal yang nomor 2 ya kan. Terus termasuk dalam level 2 kompetensi integritas dengan indikator 2.1, yaitu mampu mengingatkan rekan kerja untuk mematuhi peraturan yang ada dan mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini ya. Pimpinan rapat meminta ide atau pendapat dari semua peserta rapat yang sebagian besar adalah pejabat eselon, dan dalam rapat tersebut Anda hanya sebagai pelaksana biasa. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menunggu dan memberikan ide Anda pada saat yang tepat. B. Memberikan ide kepada pimpinan rapat agar menyuarakan pendapat Anda. C. Memberikan ide apabila mempunyai ide yang memungkinkan dapat membantu masalah tersebut. D. Menulis ide tersebut dalam kertas kemudian memberikannya ke pimpinan rapat. Jawabannya yang mana? Aku kasih waktuku 1, 2, langsung saja kita buka. Kunci jawabannya ada jawabannya C. Jadi ini masuk ke level yang pertama tadi guys. Bentar, beda. Ini tentang berpartisipasi dalam kelompok kerja. Oke, kalau yang tadi tentang integritas ya. Sekarang tentang kerjasama. Jadi aku bacakan dulu indikatornya. 1.1 berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya dan mendukung keputusan tim. 1.2 mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. 1.3 mampu menjalin interaksi sosial untuk
penyelesaian tugas. Oke. Pembahasannya termasuk dalam level 1, kompetensi kerjasama. Tadi kan integritas ya, sekarang udah kerjasama dengan indikator 1.2, yaitu mampu memberikan usulan atau ide yang dapat menyelesaikan permasalahan. Oke, itu untuk soal nomor 6. Lanjut kita ke soal nomor 7 ya guys. Soal nomor 7 nih. Oke. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, serta selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan kerja Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat rekan kerja Anda tersebut. B. Menegur dan memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. C. Membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap dan solusi. D. Menegur dan membicarakan kesalahan rekan kerja Anda tersebut. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, langsung kita ke kunci jawabannya untuk soal nomor 7. Jadi jawabannya adalah C. Ini untuk pembahasan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita akan latihan soal kumpulan prediksi soal. Jadi tentang kompetensi manajerial. Langsung saja soal pertama. Berdasarkan hasil rapat yang Anda ikuti, terdapat beberapa keputusan penting yang bersifat rahasia. Namun, ada beberapa rekan kerja Anda yang menanyakan hasil rapat tersebut kepada Anda. Maka, sikap Anda sebaiknya A. Tidak memberitahu hasil rapat. B. Memberitahu hal ditanyakan oleh yang rekan kerja Anda. Memberitahu hal yang ditanyakan oleh rekan kerja Anda. Seterusnya gitu ya. C. Memberitahu hal yang kurang penting dalam rapat. D. Mengatakan hal yang tidak ada hubungannya dengan hasil rapat. Oke, aku kasih waktu 2 detik. 1, 2. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jawabannya apa guys? Jawabannya adalah A. Jawabannya A. Jadi ini pembahasannya. Ini untuk apa sih istilahnya KD di soalnya ya. Yang pertama itu mampu bertindak sesuai nilai norma etika organisasi dalam kepastian pribadi. Indikatornya yang 1.1 bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. 1.2 melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. 1.3 tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi.
termasuk dalam level 1 kompetensi integritas dengan indikator 1.1 yaitu berkata sesuai dengan fakta pada hasil rapat tersebut bersifat rahasia. Jadi kita nggak boleh ngomongin nih ke rekan kerja kita yang nggak ikut rapat karena ada sifat rahasianya. Terus untuk soal nomor 2. Oke. Ya, kok aku tutup bentar, guys. Lanjut ke soal nomor 2. Demi kelancaran acara pentas seni sekolah, Anda diminta oleh ketua panitia acara untuk kerja lembur. Padahal Anda sudah berjanji untuk mengantar ibu Anda ke dokter. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Meminta bantuan rekan sesama guru agar dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. B. Menyelesaikan pekerjaan tersebut terlebih dahulu dan mengantar ibu Anda meskipun terlambat. C. Mencoba menghubungi ibu Anda dan mengatakan bahwa Anda akan sedikit lambat. Yang D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu Anda sebentar lalu kembali bekerja. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Aku kasih waktu 2 detik. 1, 2. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Nih guys, kelihatan nggak? Jawabannya D. Pembahasannya ini seperti indikator soal yang tadi yang nomor 1 ya, jadi aku nggak perlu bacain sekali lagi. Jadi termasuk dalam level 1 kompetensi integritas dengan indikator 1.1. Jadi ini indikator 1.1 bertingkah laku sesuai dengan berkata sesuai dengan fakta. Yang bertingkah laku sesuai dengan perkataan bahwa sudah berjanji untuk mengantar ibunya ke dokter gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke. Lanjut ke soal yang ketiga ya. Tadi di mana lagi soalnya? Ini ya. Oke, soal yang ketiga guys. Goyang. Di sekolah tempat Anda mengajar, Anda sebagai guru menemukan beberapa inventaris sekolah yang rusak dan terbengkalai. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mendiamkannya saja karena nanti dituduh sebagai pelaku pengerusakan. B. Memberitahu rekan sesama guru yang dapat dipercaya. C. Melindungi siapa yang melakukan pengerusakan tersebut. D. Melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kira-kira yang mana jawabannya? Aku kasih waktu 2 detik. 1, 2. Oke, langsung ke pembahasannya. Yang nomor 3. Nomor 3 tuh jawabannya di bawah guys. Jadi jawabannya D. Nih, jawabannya D. Untuk pembahasannya, oke kita lihat pembahasannya. Nah, ini ganti lagi KD-nya. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi. 2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik.
2.2 menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. 2.3 memberikan informasi yang dapat dipercayai sesuai dengan etika organisasi, termasuk dalam level 2 kompetensi integritas dengan indikator 2.3. Berarti yang ini, yaitu memberikan informasi mengenai kerusakan tersebut sesuai dengan keadaan yang ada. Oke, jadi itu untuk pembahasan nomor 3. Langsung saja ke soal yang nomor 4. Oke. Soal nomor 4 nih. Bentar guys. Nomor 4. Susi merupakan rekan kerja Anda yang paling akrab dengan Anda. Tetapi saat datang terlambat, Susi melakukan kecurangan absensi. Sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut adalah A. Mengingatkan dan mentoleransi sebab baru kali ini Susi melakukannya. B. Tidak mempermasalahkannya karena rekan kerja yang lain juga melakukannya. C. Mengingatkan dan menegur agar tidak datang terlambat. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih guys? Aku beri waktu 1, 2. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal yang nomor 4 ya. Ups. Soal nomor 4. Pembahasannya jadi gini. Bentar, kok goyang-goyang. Jawabannya adalah C. Untuk pembahasan KD-nya dan indikator soalnya sama seperti yang nomor 3 tadi, ya kan? Termasuk dalam level 2 kompetensi integritas dengan indikator 2.1 mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika organisasi, yaitu menegur dan mengingatkan rekan kerja. Oke, kalian bisa nulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalian boleh misalkan berkenan nih ya. Oke, langsung ke soal nomor 5. Oke, nomor 5. Ketika banyak rekan kerja Anda yang tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet untuk keperluan pribadi, maka sikap Anda adalah A. Anda juga akan menggunakan internet untuk keperluan pribadi. B. Tidak mempermasalahkannya karena fasilitas kantor. Kita lihat yang jawaban C dan D-nya. C. Anda mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak rekan kerja lainnya untuk turut mematuhi. D. Anda akan mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. Jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Aku kasih waktu 2 detik. 1, 2. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Nah guys, iya hilang guys, sebentar ya. Aduh, susah deh. Udah tadi udah aku. Oke, tadi soal nomor 5 ya. Jawabannya di sini C guys. Kalian benar nggak? Misalnya C. Terus, oke, kita lihat pembahasannya masih dengan indikator soal yang nomor 2, level soal yang nomor 2 ya kan.
Terus termasuk dalam level 2 kompetensi integritas dengan indikator 2.1 yaitu mampu mengingatkan rekan kerja untuk mematuhi peraturan yang ada dan mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ini ya. Pimpinan rapat meminta ide atau pendapat dari semua peserta rapat yang sebagian besar adalah pejabat eselon dan dalam rapat tersebut Anda hanya sebagai pelaksana biasa. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menunggu dan memberikan ide Anda pada saat yang tepat. B. Memberikan ide kepada pimpinan rapat agar menyuarakan pendapat Anda. C. Memberikan ide apabila mempunyai ide yang memungkinkan dapat membantu masalah tersebut. D. Menulis ide tersebut dalam kertas kemudian memberikannya ke pimpinan rapat. Jawabannya yang mana? Aku kasih waktuku 1, 2, langsung saja kita buka. Kunci jawabannya ada jawabannya C. Jadi ini masuk ke level yang pertama tadi guys. Beda. Ini tentang berpartisipasi dalam kelompok kerja. Oke, kalau yang tadi tentang integritas ya. Sekarang tentang kerjasama. Jadi aku bacakan dulu indikatornya. 1.1 berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya dan mendukung keputusan tim. 1.2 mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. 1.3 mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Oke. Pembahasannya termasuk dalam level 1 kompetensi kerjasama. Tadi kan integritas ya. Sekarang udah kerjasama dengan indikator 1.2. Yaitu mampu memberikan usulan atau ide yang dapat menyelesaikan permasalahan. Oke, itu untuk soal nomor 6. Lanjut, kita ke soal nomor 7 ya guys. Soal nomor 7 nih. Oke. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, serta selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan kerja Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat rekan kerja Anda tersebut. B. Menegur dan memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. C. Membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap dan solusi. D. Menegur dan membicarakan kesalahan rekan kerja Anda tersebut. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, langsung kita ke kunci jawabannya untuk soal nomor 7. Jadi jawabannya adalah C.
Ini untuk pembahasan soalnya.